Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bera Zainul Zidan akan menjelaskan tentang proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Yang pertama ada contoh formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Contohnya seperti di kanan layar ini. Lalu ada menu field text untuk field name, menu drop down untuk what course are you taking, teknik tombol radio untuk what type of book do you prefer, kotak cek untuk what else would you like. Dan ini merupakan contoh dari HTML-nya. Lalu baris ke-13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris ke-20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Baris 23-29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to MAS, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirim email nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Nama field pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan field tersebut dihasilkan oleh perintah option. Bagian selanjutnya dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku bekas atau baru. Lalu perhatikan value pada baris ke-33. Ketika lingkaran sebelum kata used dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada field prefer. Kata ceket pada baris ke-33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan used dari awal. Baris ke-39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk memberi catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah, pada field notes akan memiliki nilai yes. Jika field notes tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Baris ke-43 sampai 45 memberikan komentar tambahan dari siswa. Perintah submit pada baris 49 menampilkan submit value to process. Perintah reset pada baris ke-47 menampilkan fresh reset values dan submit. Yang selanjutnya ada proyek 6, yaitu dasar-dasar spreadsheet. Contoh ini membuat sebuah faktur. Faktur ini berisikan 4 barang, chair, table, and pillow. Masing-masing memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Terus mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar ketika hanya membutuhkan 2 lembar data untuk satu contoh. Jadi kita bisa menghapus lembar yang tidak kita pakai terlebih dahulu. Selanjutnya gantilah sheet 1 dan 2 dengan nama invoice untuk sheet 1 dan diskon untuk sheet 2. Lalu lembar data diskon. Misalnya lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data diskon ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Kita harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel. Formula yang digunakan dalam data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar diskon. Selanjutnya ada lembar faktur, yaitu lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dari judul faktur. Menggunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G, kemudian pilihlah perintah column and white. Sekarang kita dapat memasukkan data di mana nilai tidak akan melebihi semuanya. Kita harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan terlebih dahulu. Lalu menyimpan contoh. Menyimpan contoh kita sebagai sample text. Excel secara otomatis akan menambahkan eksistensi .xls kepada nama file. Terima kasih, sekian dari saya.